Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai salah satu rukun iman, wajib hukumnya bagi umat muslim untuk mempercayai adanya hari kiamat. Datangnya kiamat akan diawali oleh munculnya berbagai pertanda, seperti yang sudah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang dimaksud adalah munculnya berbagai makhluk aneh di muka bumi. Makhluk-makhluk ini kelak akan muncul di akhir zaman, dan salah satu dari mereka bahkan telah muncul pada masa sekarang. Lalu makhluk apa sajakah yang dimaksud? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah ngeri, ternyata sudah muncul. Inilah 6 makhluk pertanda kiamat versi dari Magenta Islam. Dabat al-Ard. Salah satu makhluk aneh yang akan menandai datangnya hari kiamat adalah Dabat al-Ard. Dabat al-Ard akan muncul setelah Ya'juj dan Ma'juj mati akibat wabah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada keduanya. Makhluk ini pun akan muncul di kota Mekah dekat dengan Gunung Safa, yang akan bertugas sebagai penanda antara umat muslim dan umat kafir. Ibnu Zubair dalam salah satu hadisnya meriwayatkan dengan jelas ciri-ciri fisik makhluk ini, antara lain memiliki kepala seperti kerbau, mata mirip babi, leher seperti burung unta, dada seperti singa, serta telinga seperti gajah. Disebutkan bahwa Dabat al-Ard kelak akan mencerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menghambur-hamburkan tanah ke atas kepalanya. Makhluk ini lantas akan menghadap ke timur dan memekik, kemudian menghadap ke arah barat dan memekik. Pekikan Dabat al-Ard dapat terdengar oleh seluruh manusia di muka bumi dan menyebabkan mereka semua lari ketakutan. Namun umat muslim yang beriman kelak akan mengetahui bahwa suara tersebut merupakan suara Dabat al-Ard, sehingga mereka tetap tenang dibuatnya. Kemunculan makhluk yang satu ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 82. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua buah suku yang kelak akan muncul di akhir zaman. Dikisahkan bahwa mereka muncul dengan sifat merusak dan menghancurkan. Ciri-ciri kedua makhluk ini diantaranya memiliki mata kecil, berhidung kecil, bermuka lebar, serta memiliki warna kulit kemerahan seakan-akan wajahnya merupakan perisai. Keduanya pun tidak fasih berbicara. Ya'juj dan Ma'juj memiliki jumlah pasukan yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, mereka akan tampak seperti air bah yang mengalir. Dalam surat Al-Kahf dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum terpencil yang minta bantuannya. Kaum tersebut meminta agar Zulkarnain membuat dinding pembatas supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar dari dinding tersebut. Akan tetapi di akhir zaman, tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj kelak akan roboh. Kedua suku ini pun lantas akan kembali berbuat keonaran di muka bumi. Keduanya pun akan terus membuat keonaran hingga kelak Allah Ta'ala menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya pun akan bertempur melawan pasukan Ya'juj dan Ma'juj di Bukit Tur Sina. Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan seorang pemuda muslim yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman di muka bumi, yang merupakan pemimpin umat Islam yang akan muncul di akhir zaman.
Sosok asli Imam Mahdi memiliki nama yang sama seperti Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Ayahnya pun memiliki nama yang sama dengan ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Imam Mahdi kelak akan muncul ketika di antara umat manusia sudah terjadi banyak sekali perselisihan. Kemunculan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya serangan terhadap Baitullah oleh suatu pasukan yang mana bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Imam Mahdi pun akan memimpin umat Islam untuk memerangi kezaliman, hingga satu persatu seluruh kezaliman akan takluk dibuatnya. Hal ini pun kelak membuat murka Dajjal yang berusaha untuk membunuh Imam Mahdi. Dajjal merupakan makhluk pertanda kiamat yang datang dengan membawa fitnah teramat besar. Sebegitu besar dan mengerikannya fitnah Dajjal hingga dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Masih diriwayatkan dari berbagai hadis, Dajjal pun digambarkan sebagai sosok Bani Adam yang memiliki ciri fisik berupa cacat pada mata kirinya, berambut keriting dan lebat, mata kanannya buta, memiliki perawakan tubuh yang besar namun pendek, memiliki dada yang bidang serta berkaki bengkok. Tertulis di antara kedua matanya huruf kafaro yang berarti kafir, di mana hukum ini bisa dibaca bahkan oleh orang yang buta huruf. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal sangatlah besar. Ia pun akan mengaku sebagai umat muslim, kemudian sebagai nabi hingga sebagai Tuhan. Atas izin Allah Ta'ala, Dajjal muncul di muka bumi ini dengan membawa berbagai mukjizat seperti menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, serta membawa api dan air di kedua tangannya. Meski demikian, sebagian orang menafsirkan sosok Dajjal sebagai sosok Bani Adam dan hanyalah merupakan bentuk personifikasi dari banyaknya fitnah yang bertebaran di muka bumi. Mereka pun beranggapan bahwasanya Dajjal sebetulnya telah muncul di muka bumi saat ini lewat banyaknya kebohongan dan kerusakan yang ada. Terlepas dari hal itu, sahabat beriman, kalian pun perlu mempersiapkan diri dengan terus mendekatkan kepada Allah Ta'ala agar tidak termakan fitnah Dajjal. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari fitnah Dajjal diantaranya adalah menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, serta rutin membaca doa perlindungan di tasyahud akhir ketika salat. Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum menjadi iblis dan sekutunya, Azazil merupakan pemimpin para malaikat dan bahkan dianggap sebagai sosok kebanggaan di antara malaikat. Namun Azazil menolak perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sehingga membuatnya pun terlempar dari surga dan menghuni neraka sebagai sosok iblis. Allah Ta'ala memberi Azazil umur hingga hari akhir kiamat. Ia berjanji untuk mengajak banyak manusia untuk mengambil jalan sesat dan terjerumus ke dalam api neraka. Hal ini Allah Ta'ala tuangkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39-40, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Angkok merupakan seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Nama burung ini muncul dalam buku karya Zakaria Al-Kaswini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wa Agharib Al-Mawjudat, atau makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa angkok pernah hidup pada zaman Nabi Hanzalah.
Burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Ketika burung itu terbang, maka sayapnya mampu menutup matahari seperti awan. Warna bulunya sangat banyak dengan leher seperti leher unta. Burung ini pun memiliki 4 sayap, 2 sayap ukuran panjang serta 2 lagi lebih pendek. Al-Kisai juga menyebutkan bahwa Nabi Hanzalah berhasil membunuh burung ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mematikan dan memutuskan keturunan engkau. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.